Episode 2286-2290. Bab 2286, tiba di wilayah ras iblis. Yun Yuking berkata sambil tersenyum, kami juga tidak mengatakan apa-apa. Apa yang sedang kamu pikirkan? Karena sebelumnya dia pernah membantu klan Jiang, membangunnya dengan Jiang Luofu cukup baik saat ini, jadi dia tidak terlalu berhati-hati seperti yang lain. Dia tidak merasakan beban emosional yang besar saat membuat lelucon semacam ini. Jiang Luofu hendak menjelaskan ketika Ji Xiaoxi berkata dengan bingung, aku juga berpikir bahwa menghabiskan waktu sehari bersama kakak laki-laki Zhu memberiku lebih banyak manfaat daripada mencukupi selama setahun penuh. Apa yang salah dengan apa yang dikatakan bibi kecil? Sekarang bahkan Xie Daoyun, yang telah berusaha sekuat tenaga menahannya, tertawa bahak. Wajahnya menjadi merah padam. Aku sudah selesai, aku sudah selesai. Di masa depan, aku mungkin hanya akan menjadi gadis kecil yang kotor di mata kakak Zhu. Baik Yun Yuking maupun Jiang Luofu tertawa bahak hingga tubuh mereka bergoyang ke depan dan ke belakang. Hanya Ji Xiaoxi yang terus mengedipkan matanya yang besar karena bingung. Benar sekali, Xiaoxi. Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal lainnya. Jiang Luofu mengusap kepala Ji Xiaoxi dengan lembut. Gadis ini sungguh murni dan polos seperti selembar kertas putih. Ji Dengtu telah melindunginya dengan sangat baik selama bertahun-tahun. Pasti ada pro dan kontranya. Hal yang baik adalah Ji Xiaoxi memiliki hati yang baik, tetapi bagian buruknya adalah dia terlalu polos. Jika dia meninggalkan perlindungan ayahnya dan bertemu dengan seseorang yang sangat jahat, dia bisa berakhir menderita karenanya. Zuan jelas-jelas memikirkan hal yang sama. Dia mengeluarkan beberapa harta dan jimat untuk diberikan kepadanya, sambil berkata, Xiaoxi, simpanlah benda-benda ini untuk melindungi dirimu sendiri. Baik dari istana kekaisaran maupun akademi perbendaharaan, dia sekarang dapat mengambil apapun yang dia inginkan. Harta karun itu tidak terlalu berguna baginya saat ini, tetapi bagus untuk diberikan sebagai hadiah kepada orang lain. Bagaimanapun, kekasihnya memang membutuhkan banyak hal. Ah, kakak Zhu, kamu sudah memberiku banyak barang sebelumnya. Itu sudah cukup. Ji Xiaoxi cepat-cepat menyelesaikan tangannya. Lagi pula, dia merasa bahwa dia tidak seharusnya mendapatkan hadiah jika itu tidak pantas. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba memberinya begitu banyak artefak ajaib. Zuan mendengus. Tidak apa-apa, memiliki lebih banyak artefak pertahanan selalu bagus. Dia menyodorkannya ke lengannya sebelum dia bisa menolak. Dia memasukkan bahkan beberapa di antaranya langsung ke pakaiannya. Saat melihat betapa intimnya dia melihatnya, Yun Yuking terkejut. Sepertinya masih banyak yang terlewat ketika aku bercerita tentang kekasihnya dengan kakaknya. Jiang Luofu berpikir dalam hati, jika Ji Dengtu melihat ini, dia mungkin akan langsung pingsan karena marah. Iklan oleh Pub Future. Kalau begitu, terima kasih, kakak Zhu. Wajah Ji Xiaoxi sedikit memanas saat dia menyimpan harta karun pertahanan dan jimat. Dialah satu-satunya yang menerima hadiah, tetapi tidak seorang pun merasa cemburu. Alasan utamanya adalah karena dia terlalu polos dan polos, seperti kelinci putih kecil yang lemah. Siapapun akan merasa kasihan saat melihatnya. Hari sudah mulai gelap, yang lain ingin terus mendengarkan pengalaman menakjubkan Zuan, tetapi sebagai wanita, mereka tidak bisa hanya menemaninya sepanjang malam. Mereka cepat-cepat pamit satu persatu. Kapal terbang itu berada cukup tinggi di langit, memungkinkan semua orang untuk melihat bintang-bintang dan aliran langit lebih jelas dari kamar mereka. Mereka semua sangat gembira, bahkan Jiang Luofu bertingkah seperti seorang gadis kecil. Saat dia menatap langit berbintang, dia menjadi sedikit linglung, dan senyum bahagia muncul di wajahnya, meskipun tidak mungkin untuk mengatakan hal indah apa yang sedang dia pikirkan. Namun saat langit bertambah gelap, para wanita di kapal terbang itu juga menjadi lebih pendiam, mungkin karena mereka sedang tertidur. Sementara itu, Zuan sedang duduk di tempat tidurnya sambil bermeditasi, merasakan alam semesta. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Sosok cantik melangkah pelan ke kamarnya, lalu bergerak ke jendela. Sosok itu bergerak mendekat seperti ular cantik, memenuhi tirai dengan aroma harum. Bab ini diperbarui oleh Nif El Bin, CO per meter. Aku tahu itu kamu. Zuan tersenyum. Kau nampaknya kecewa karena yang lain tidak datang mencarimu, kata Yun Yuking dengan suara manis. Tidak mungkin. Zuan memeluknya. Ia menambahkan dalam hati,
tidak mungkin yang lain akan datang mencariku di tengah malam. Ia menciumnya sebelum bertanya, mengapa aku merasakan sedikit kepahitan darimu? Bagaimana mungkin aku tidak merasa kesal? Kupikir perjalanan ini hanya untuk kita berdua, tetapi sekarang tiba-tiba ada begitu banyak orang lain, gumam Yun Yuking. Tetapi kamar dan tempat tidur di kapal terbang ini cukup bagus. Kondisinya jauh lebih baik daripada jika kita pergi sendiri. Akan sangat disayangkan jika diberi tempat tidur yang bagus, tetapi tidak melakukan apapun terhadapnya. Saat berbicara, mata Yun Yuking tertutupi oleh lapisan tipis kabut air. Wajahnya sangat cantik sejak awal, dan itu membuatnya semakin memikat. Oh, ya, Yun Yuking menyibakkan rambut indahnya ke belakang kepala dan mengikatnya menjadi ekor kuda sederhana. Ia tersenyum menawan ke arahnya sebelum menundukkan tubuhnya. Zuan memainkan kuncir kuda di tangannya. Rambutnya tidak sepanjang rambut kakaknya, tetapi berkilau dan halus. Rasanya seperti satin di tangannya, jadi memegang dan memegangnya cukup menarik. Tiba-tiba, ekspresinya membeku. Dia mendongak ke arah jendela. Apakah kamu bercanda? Apakah surga mempermainkanku? Di luar jendela, Xie Daoyun mondar-mandir dengan ragu-ragu. Ia memikirkan apa yang dikatakan kakaknya, merasa bahwa terus menunda-nunda akan benar-benar membuatnya menderita. Ia memutuskan bahwa mungkin lebih baik menanyakan apa yang sebenarnya dipikirkan Zuan. Namun, saat hendak mengetuk pintu, dia menarik tangannya lagi. Dia menghela napas, lalu akhirnya berbalik dan pergi. Jika dia tidak bertanya, mereka bisa tetap berteman baik. Jika dia bertanya, mungkin mereka tidak akan bisa berteman lagi. Di ruangan lain, Jiang Luofu sedang memperhatikan Xie Daoyun dengan tenang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya ketika melihat apa yang terjadi. Bagaimanapun, Xie Daoyun adalah seorang dewi di akademi, seseorang yang dikejar semua orang. Mereka semua merasa bahwa dia tidak mungkin untuk dicapai, tetapi bagaimana mereka bisa tahu bahwa cintanya sebenarnya akan begitu sulit? Iklan oleh Pub Future, pesona macam apa yang dimiliki bocah nakal itu? Bagaimana dia bisa membuat begitu banyak wanita luar biasa mengejarnya seperti ini? Xiaoxi baru saja mengalami kebangkitan cinta pertamanya, tetapi dia terlalu polos. Bagaimana dia bisa bersaing dengan para pesaing yang tangguh itu? Bahkan si jenius luar biasa Xie Daoyun pun berada dalam kondisi yang menyedihkan. Tapi anak itu sungguh menarik. Tanpa sadar, ia duduk di samping tempat tidur dan perlahan-lahan menurunkan stocking sutranya. Ia menatap kakinya, yang selama ini membuatnya sangat puas, dan tiba-tiba mendesah pelan. Jika hanya aku yang bisa mengagumi sepasang kaki yang begitu indah, itu akan menjadi pemborosan yang sangat besar. Para wanita itu dapat melihat gunung-gunung dan sungai-sungai di sekeliling mereka, serta sungai-sungai yang dipenuhi bintang-bintang di langit malam. Mereka bahkan dapat mendengar Zuan bercerita tentang berbagai kisah menakjubkan di sepanjang jalan. Dengan demikian, mereka merasa waktu berlalu dengan sangat cepat. Sementara itu, Zuan merasa bahwa setiap orang memiliki hal-hal yang menakjubkan tentang diri mereka, dan meskipun mereka berbeda, mereka semua sama-sama menyenangkan. Begitu saja, mereka dengan cepat memasuki wilayah ras iblis. Tidak seperti gunung dan sungai yang indah di sisi manusia, tempat ini jelas merupakan wilayah yang lebih miskin. Ada berbagai macam batu terjal aneh di seluruh lanskap, dan hanya ada sedikit tumbuhan. Cuacanya juga cukup aneh. Jelas sekali panas terik di satu wilayah, namun salju bertebaran di mana-mana di wilayah yang berdekatan. Jiang Luofu takjub melihat pemandangan ini. Nenek moyang manusia kita benar-benar mencuri tanah terbaik. Kalau tidak, yang tinggal di sini mungkin manusia. Yun Yuking berdiri di ujung kapal dan menatap pemandangan di bawah untuk waktu yang lama. Ini mungkin wilayah klan Rong. Tidak banyak kesopanan atau penolakan yang sopan di sini, yang berarti konflik mungkin akan muncul. Kapal terbang kita terlalu mencolok dan mungkin menimbulkan kecemburuan. Bagaimana kalau kita simpan kapal terbang itu untuk saat ini, dan menyamar untuk mendapatkan informasi? Zuan menatap wanita-wanita cantik di sekitarnya. Ia tak dapat menahan diri untuk berkata sambil tersenyum, betapapun cantiknya dirimu, mungkin tetap sulit untuk tidak menarik perhatian. Sekalipun mereka mengenakan topeng untuk menyembunyikan kecantikan wajah mereka, tubuh mereka tetap menarik perhatian bagaikan nyala lilin di kegelapan. Keempat wanita itu tersipu malu saat mendengar pujiannya. Namun, kata-kata yang sama akan diterima dengan cara yang sama sekali berbeda jika diucapkan orang lain.
Zuan menatap dunia di bawah dan berkata dengan tenang, tidak perlu repot-repot. Kita langsung saja ke klan Rong dan tanyakan masalahnya. Yun Yuking terkejut. Kemudian, senyuman muncul di wajahnya. Benar, dengan statusnya saat ini, mengapa dia masih perlu menyembunyikan dirinya? Tepat pada saat itu, beberapa sosok melayang ke udara dari bawah, mengelilingi kapal. Apa yang kalian semua lakukan? Apakah ini pengawal seorang santa lainnya? Bab 2287, 4 Batu Simbol. Wanita suci, Zuan tercengang. Dia tidak tahu bahwa ras iblis memiliki gelar seperti itu. Yun Yuking juga sedikit terkejut. Dia jelas tidak tahu tentang hal semacam itu. Manusia, para ahli iblis menyadari dari mana mereka berasal. Mereka semua mengeluarkan siulan tajam, dan kemudian lebih banyak iblis terbang ke udara untuk mengepung kapal terbang tersebut. Bab ini diperbarui oleh Nif E.L. Bin, CO per meter. Terdaratlah segera di kapal ini dan terima pertanyaan kami sekarang juga. Teriak seorang kultivator kuat yang memimpin kelompok itu. Ketika mereka melihat orang-orang di atas kapal, para iblis pun terkejut. Bahkan ras iblis yang terkenal dengan kecantikannya pun jarang sekali melihat begitu banyak wanita cantik. Jiang Luofu dan Xie Daoyun menyiapkan senjata mereka ketika mereka melihat sikap orang-orang ini tidak baik, siap untuk terjadinya perkelahian kapan saja. Zuan berjalan ke kepala kapal dan berdiri dengan sikap melindungi di depan mereka, sambil berkata, saya adalah Bupati Ras Iblis. Suruh Master Klan Rong menemui saya. Apa itu Bupati? Aku tidak pernah mendengar tentangnya. Cepat tangkap manusia-manusia ini. Pemimpin itu mendengus dan memerintahkan bawahannya untuk menyerang. Kapal ini jelas sesuatu yang luar biasa. Mereka akan benar-benar menjadi besar jika mereka berhasil mendapatkannya. Selain itu, wanita-wanita manusia ini terlalu cantik. Tidakkah mereka akan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dengan para wanita itu setelah menangkap mereka? Dilihat dari pakaian orang-orang ini dan pembicaraan keras pria itu, dia mungkin hanya seorang tuan muda manusia kaya yang membawa para wanitanya bepergian. Sayangnya baginya, datang ke wilayah ras iblis tidak lebih dari sekadar mencari kematian. Para ahli ras iblis di sekitarnya menyerang saat mereka menerima perintah ini. Semburan cahaya ungu terbang ke arah kapal terbang itu. Namun, jari-jari Xie Daoyun terbang cepat untuk mengoperasikan cakram formasi. Segera setelah itu, penghalang transparan muncul di sekitar kapal terbang, menghalangi semua cahaya ungu. Pemimpin ras iblis terkejut. Ia segera memberi isyarat tangan kepada beberapa orang di bawah. Beberapa meriam di puncak gunung di bawah diarahkan ke kapal terbang itu. Xie Daoyun menjadi gugup. Kapal terbang ini masih bisa bertahan terhadap serangan orang-orang kuat ini, tetapi jika terkena meriam tentara yang kuat, kapal itu akan langsung hancur. Tiba-tiba, terdengar suara dengusan dingin, dan dengan lambaian tangan Zuan, meriam yang mengumpulkan energi dihancurkan oleh kekuatan misterius. Para prajurit ras iblis di sekitarnya terkejut dengan perkembangan yang tiba-tiba itu. Bukan hanya mereka, para ahli ras iblis di udara juga tercengang. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana Zuan menyerang. Serangan musuh. Lakukan ancaman tertinggi, seru pemimpin kelompok itu dengan kaget. Namun, di tengah jalan, suaranya tiba-tiba berhenti. Para setan di sekitarnya tercengang dan berpikir, kemana dia pergi. Iklan oleh Pub Future. Sedetik kemudian mereka melihat manusia itu tampaknya telah mengangkat tangannya, dan kekuatan misterius telah menyedot pemimpin mereka ke depan. Orang itu langsung mengerut menjadi mayat. Zuan membuang mayat pemimpin iblis itu dan berseru, bisakah seseorang memberitahuku di mana Master Klan Rong sekarang? Tatapan mata cabul di mata pemimpin itu tidak luput dari perhatian Zuan. Karena orang itu mencari masalah, Zuan hanya berpikir dia akan membantu mencapai tujuan itu. Para ahli ras iblis di sekitar tiba-tiba merasa seolah-olah dunia berputar di sekitar mereka. Pada saat mereka bereaksi, mereka sudah berada di kapal terbang, dengan pria di sisi lain menatap mereka dengan dingin. Mereka semua menelan ludah dengan susah payah. Bagaimana mungkin mereka masih tidak tahu bahwa mereka telah berakhir dengan berurusan dengan orang yang salah? Salah satu dari mereka menjawab dengan hati-hati, pemimpin klan tidak ada di sini. Dia membawa pasukan klan bersamanya setelah menerima undangan klan Yun. Yun Yuking terkejut dan segera bertanya, apa yang diminta klan Yun darinya? Mereka tidak hanya memanggil pemimpin klan kita, mereka juga mengundang pemimpin klan Wu. Klan Yun, Wu,
dan Rong telah bersatu untuk menyerang klan Suolun, jawab orang lain dengan cepat. Setelah melihat apa yang terjadi pada rekannya, dia khawatir bahwa dia akan segera menjadi sampah yang tidak berguna dan dibuang. Zuan sedikit mengernyit. Ia teringat bahwa bala bantuan yang dijanjikan ras iblis tidak pernah datang, jadi Suolun Si kembali untuk mencari tahu apa yang terjadi. Mengapa 3 klan lainnya tiba-tiba menyerang klan Suolun? Ia bertanya-tanya apakah Suolun Si masih aman. Mengapa ketiga klan itu menyerang klan Suolun? Tanya Yun Yuking dengan bingung. Bagaimanapun, meskipun keempat klan besar ras iblis tidak begitu dekat, mereka masih bisa dianggap bersatu di masa lalu. Bahkan ada banyak pernikahan antar klan. Tidak pernah ada kejadian 3 klan bersatu untuk menyerang klan keempat. Selain itu, yang terkuat di antara keempat klan besar adalah klan Yun. Sebenarnya, seharusnya 3 klan lainnya bekerja sama untuk mengalahkan klan Yun, bukan? Itu karena klan Suolun menolak untuk mempersembahkan seorang wanita suci, dan mereka juga tidak mau menyerahkan batu 4 simbol, seorang kultivator klan Rong. Dengan cepat menanggapi, wanita suci, batu 4 simbol, Zuan menatap Yun Yuking dengan bingung. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Bahkan Xie Daoyun dan Jiang Luofu yang terpelajar pun sedikit bingung. Masalah ras iblis ini tidak diketahui oleh orang luar. Yun Yuking berkata, aku pernah mendengar tentang batu 4 simbol sebelumnya. Konon, keempat klan besar masing-masing memiliki batu khusus. Klan Yun memiliki batu naga biru, klan Suolun memiliki batu harimau putih, klan Rong memiliki batu burung merah, dan klan Wu memiliki batu kura-kura hitam. Namun, kupikir itu hanya legenda. Ketika aku bertanya kepada para tetua klan, mereka semua berkata bahwa mereka belum pernah melihat benda seperti itu sebelumnya. Mungkinkah benda-benda itu benar-benar ada? Zuan juga benar-benar bingung. Apa hubungan antara ras iblis dan keempat simbol ini? Tunggu, klan Wu adalah kura-kura hitam. Kupikir klan Wu adalah gagak emas. Sekarang tampaknya itu adalah Wu dari Wu Gui kura-kura. Kenapa nona ini tahu banyak tentang rahasia rasku? Seorang ahli klan Rong berseru dengan heran. Iklan oleh Pub Future, Yun Yuking tidak menjawab, dan malah bertanya pertanyaan lain. Menurut apa yang baru saja kau katakan, mungkinkah klan Rong telah menyerahkan batu burung vermilion? Kepada siapa kau menyerahkannya? Benar sekali, bukan hanya klan Rong, klan Wu juga menyerahkan batu kura-kura hitam. Tentu saja ke klan Yun. 2 orang menjawab dengan penuh semangat satu demi satu. Klan Yun, ekspresi Yun Yuking sedikit berubah. Kalian semua patuh hanya karena mereka meminta. Bagaimanapun, meskipun keempat klan besar memiliki klan yang lebih kuat dan lebih lemah, secara keseluruhan mereka masih berada pada level yang sama. Dia belum pernah mendengar ada satu klan pun yang mampu mengelola 3 klan lainnya. Klan Yun terlalu kuat, jadi apa pilihan lain yang kita miliki? Mereka yang bisa terbang ke langit adalah semua kultivator kuat yang ditinggalkan oleh klan Rong. Mereka tahu lebih banyak daripada yang lain, jadi mereka menjelaskan, lagi pula, dengan dukungan True Demons, bagaimana kita bisa melawan mereka? Kalau tidak, bukankah akhir kita akan sama dengan akhir klan Suolun? Pada awalnya, klan Yun hanya menginginkan beberapa sumber daya kultivasi. Meskipun klan lain tidak terlalu senang, mereka hanya bisa menyerahkan sumber daya tersebut dan bersikap sedikit lebih hemat di antara mereka sendiri. Namun, klan Yun semakin melampaui batas. Mereka malah ingin klan lain menyerahkan batu 4 simbol. Awalnya, tidak ada yang setuju, tetapi mereka semua takut bahwa iblis sejati hanya akan mendukung klan Yun. Mereka juga khawatir klan mereka akan diserang, jadi pemimpin klan berkompromi. Klan Wu mungkin memiliki pemikiran yang sama dengan klan Rong kita. Setan sejati, ulang Yun Yuking sambil mengerutkan kening. Dia tidak mengerti istilah ini. Mereka adalah utusan dari dunia tempat leluhur ras iblis kita tinggal. Garis keturunan mereka lebih murni dan lebih kuat. Mereka tidak seperti ras iblis kita yang garis keturunannya semakin lemah karena bercampur darah kita. Kita tidak hanya diganggu oleh ras manusia, kita juga harus tunduk pada pengadilan iblis. Saat mereka membicarakan tentang setan sejati, mata mereka semua menunjukkan sedikit ekspresi bersemangat. Jiang Luofu menggendong Ji Xiaoxi di lengannya sambil menatap Zuan dengan khawatir. Dia berkata melalui Qi, Zu, kedengarannya seperti monster alien. Zuan mengangguk. Dia bertanya, ada berapa banyak iblis sejati ini? Hanya ada satu. Garis keturunan iblis sejati sangat berharga,
jadi bagaimana mungkin jumlahnya banyak? Zuan sedikit terkejut saat mendengar jawaban mereka. Hanya satu saja mampu membuat kalian semua menyerah seperti ini. Dan bahkan menyerahkan harta terpenting klan kalian. Itu karena True Demon membuktikan betapa hebatnya garis keturunan bangsawan ras Demon kita. Mereka bahkan dapat mengaktifkan garis keturunan yang telah tertidur selama bertahun-tahun, untuk meningkatkan kekuatan para kultivator ras Demon beberapa tingkat kultivasi sekaligus dan membuat mereka sangat kuat. Tapi kita tidak punya harapan untuk mendapatkan pencerahan iblis sejati, kalau tidak. Meski begitu, implikasi yang tak terucapkan itu jelas. Jika mereka bisa mendapatkan pencerahan, mengapa klan mereka berada dalam kondisi menyedihkan seperti sekarang? Wajah Zuan menjadi gelap. Itu adalah monster asing, seperti yang diduga. Di masa lalu, Raja Peng kecil bersayap emas dari tanah yang disegel dan pangeran kedua dari ras iblis tampaknya telah tercerahkan oleh monster melalui metode rahasia, yang memungkinkan kekuatan mereka meningkat secara dramatis. Apa masalahnya dengan wanita suci yang kau bicarakan? Dari apa yang ku ketahui, keempat klan besar tidak memiliki wanita suci. Bab 2288, Surga Ingin Kita Binasa. Para ahli klan Rong menjawab, iblis sejati berkata bahwa mereka ingin setiap klan memilih seorang wanita suci untuk mewakili klan mereka untuk dipersembahkan kepada dewa iblis kuno. Wanita suci itu harus memiliki garis keturunan langsung dari klan masing-masing. Mereka tidak hanya harus memiliki bakat luar biasa, mereka juga harus cantik. Jika tidak, itu akan menjadi semacam penghujatan terhadap dewa iblis. Jiang Luofo mengerutkan kening. Ini lebih terdengar seperti praktik dari sekte jahat. Makhluk macam apa dewa iblis itu? Zuan mengerutkan kening. Entah bagaimana, dewa iblis ini sepertinya tidak punya niat baik. Dewa iblis bukanlah sesuatu. Ekspresi para pengikut klan Rong sedikit berubah. Tidak, dewa iblis adalah makhluk luar biasa. Dewa iblis adalah makhluk suci yang disembah dan dipercayai oleh seluruh ras iblis. Dia bukanlah sesuatu yang bisa dihujat seperti ini. Makhluk ilahi. Zuan menatap Yun Yuking. Yun Yuking berkata sambil mengerutkan kening, ras iblis kita memang memiliki dewa iblis, dan itu adalah makhluk ilahi yang dipercayai oleh seluruh ras iblis. Namun, legenda ini terlalu misterius. Kita bahkan tidak tahu seperti apa rupa dewa iblis, jadi itu lebih seperti simbol. Tidak ada yang mengira itu adalah makhluk nyata. Lagi pula, kau berasal dari ras iblis. Para ahli klan Rong itu melihatnya dengan ngeri. Kau tidak bisa mengatakan hal-hal seperti itu dengan sengaja dan memfitnah dewa iblis. Begitu kamu mati, bahkan jiwamu tidak akan bisa beristirahat. Zuan mendengus. Jangan khawatir, itu bukan sesuatu yang bisa diurus oleh dewa iblis yang suka ikut campur itu. Bagaimanapun, itu adalah wilayah kekuasaannya. Dilihat dari apa yang dikatakan orang-orang ini, dewa iblis ini sedikit mirip dengan dewa laut yang disembah oleh ras laut, semacam dewa pelindung dalam legenda. Apalagi jika ada makhluk suci seperti itu pasti sudah terjadi di masa lalu. Setelah sekian lama, semua dewa itu pasti sudah musnah. Kalian menghujat dewa-dewi, para ahli klan Rong berkemah sendiri. Mereka mengeluarkan suara-suara aneh yang terdengar seperti doa, seolah-olah mereka memohon ampunan dari dewa iblis. Dewa iblis adalah sosok yang tidak diketahui siapapun. Pemimpin keempat klan besar juga orang biasa. Apakah kau benar-benar percaya pada mereka hanya karena mereka membicarakan dewa iblis seperti itu? Yun Yuking tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Sebagai seseorang dari ras iblis, meskipun dia tinggal di istana Raja Wu hampir sepanjang waktu, dia tetap menerima informasi dari kampung halamannya secara teratur. Ini sepertinya bukan sesuatu yang akan dilakukan oleh para tetua yang dikenalnya. Kami pikir dewa iblis telah meninggalkan kami juga, tetapi sekarang, kami tahu bahwa dewa iblis berada di dunia iblis sejati. Hanya saja karena dunia kami terlalu jauh dan istimewa, dia tidak dapat menyampaikan doa kami, jawab para ahli klan Rong. Yun Yuking membalas dengan mencibir, jika dia benar-benar dewa iblis, lalu mengapa klan perlu mempersembahkan seorang gadis cantik untuk melayaninya? Kedengarannya lebih seperti iblis sejati memanfaatkan nama dewa iblis untuk mendapatkan teman di kasur. Iklan oleh Pub Future, itu tidak benar. Para ahli klan Rong keputusan kepala. Dewa iblis telah menunjukkan kekuatan ilahinya. Mampu melayaninya adalah kemuliaan yang luar biasa. Kekuatan suci yang kau bicarakan, apakah itu hanya mengaktifkan kekuatan garis keturunan di dalam dirimu?
Xie Daoyun tak dapat menahan diri untuk bertanya. Benar sekali, kalau bukan karena kekuatan Dewa Iblis yang dahsyat, bagaimana mungkin orang lain bisa mengaktifkan kekuatan tersembunyi di dalam tubuh kita? Semua ahli klan Rong menunjukkan ekspresi penuh kerinduan di wajah mereka. Siapa saja yang terpilih sebagai wanita suci dari berbagai klan. Yun Yuking lebih peduli tentang itu. Orang-orang yang paling cocok untuk peran itu dari klan Yun tentu saja dirinya sendiri dan kakak perempuannya. Sebenarnya, garis keturunan kakaknya tidak murni, jadi mungkin dia sendirilah satu-satunya yang cocok. Dia baru saja kembali, jadi bagaimana klan Yun bisa menemukan wanita suci yang memenuhi syarat sebelumnya? Klan Rong dan klan Wu memilih putri mereka sendiri, putri-putri dari para pemimpin klan. Baik dari segi penampilan maupun bakat, keduanya merupakan hal yang telah diakui secara terbuka oleh semua orang selama bertahun-tahun. Mereka berdua sepenuhnya layak menyandang gelar sebagai orang suci. Para ahli klan Rong membusungkan dada mereka dengan bangga ketika mereka berbicara tentang putri mereka sendiri, seolah-olah mereka juga menjadi pusat perhatiannya. Kandidat yang paling cocok bagi klan Suolun adalah Putri Suolun, tetapi klan Suolun tidak mau bekerja sama, itulah alasan ketiga klan menyerang mereka. Bagaimana dengan klan Yun? Yun Yuking menjadi semakin penasaran. Klan Yun seharusnya mengajukan putri mendiang pemimpin klan sebagai kandidat paling memenuhi syarat untuk menjadi wanita suci, tetapi dikabarkan bahwa dia telah lama menghilang dan tidak dapat ditemukan. Itulah sebabnya mereka menemukan wanita lain untuk berperan sebagai wanita suci, kata para ahli klan Rong. Wanita manapun bisa menjadi wanita suci. Sepertinya Dewa Iblis cukup mudah ditipu. Zuan tidak bisa menahan tawa. Semua orang mengira klan Yun bermain-main dan bertindak terlalu jauh, tetapi seseorang melihat wanita suci klan Yun, dan memujinya karena sangat pantas menyandang gelar itu. Para ahli klan Rong menunjukkan ekspresi penuh kerinduan di wajah mereka. Meskipun kami berasal dari klan Rong, kami harus mengakui bahwa wanita suci klan Yun adalah nomor satu, baik dari segi penampilan, bentuk tubuh, maupun bakatnya. Siapa nama gadis suci klan Yun? Alis cantik Yun Yuking mengernyit. Mengapa aku tidak ingat kalau klan Yun punya gadis sehebat ini? Para ahli klan Rong sedikit menenangkan kepala. Kami tidak tahu, kami hanya mendengar beberapa rumor dan tidak pernah melihatnya sendiri. Namun, ada seseorang yang menganalisis identitasnya, mengatakan bahwa klan Yun menemukan seorang wanita dari suatu tempat dan membawanya ke sini. Ada puncak besar saat itu, karena semua klan harus mempersembahkan seorang wanita suci, dan tidak seorang pun ingin klan Yun lolos begitu saja. Namun kemudian, darahnya diperiksa dan diketahui bahwa dia memang berasal dari garis keturunan klan Yun. Dikabarkan bahwa dia adalah seorang gadis yang dilahirkan oleh pewaris klan Yun di luar sana. Jadi begitulah, Yun Yuking terkejut. Dia sepertinya ingat pernah mendengar tentang bibinya yang meninggalkan rumah. Ada desas-desus bahwa bibinya telah menikah dengan orang luar dan melahirkan seorang anak, sehingga wanita itu dan ayah Yun Yuking disebut sebagai saudara kandung yang paling tidak dapat diandalkan di klan. Iklan oleh Pub Future, mungkinkah dia putri bibi itu? Zuan tiba-tiba berkata, sejauh yang kutahu, klan Suolun bukanlah yang terkuat di antara ras iblis. Apakah mereka akan mampu mengalahkan serangan gabungan dari 3 klan lainnya? Tentu saja tidak, para ahli klan Rong menjawab, tetapi bertahan selalu lebih mudah daripada menyerang. Klan Suolun telah mempertahankan wilayah mereka selama ribuan tahun. Markas mereka seperti benteng, jadi menghancurkannya bukanlah hal yang mudah. Namun, ada perbedaan besar antara kekuatan kedua belah pihak, jadi mereka tidak akan mampu bertahan selama itu. Zuan mengamati wilayah klan Rong di bawah. Wilayah itu dibangun sepanjang gunung dan menyerupai benteng pertahanan. Memang akan sulit bagi pasukan yang kuat untuk menyerang. Dia meminta beberapa informasi lebih lanjut tentang ras iblis, terutama tentang iblis sejati dan dewa iblis. Namun, apa yang diketahui oleh orang-orang klan Rong yang tertinggal itu terbatas. Mereka semua hanya membicarakan apa yang sudah diketahui semua orang. Jadi, pada akhirnya, dia menanyakan lokasi wilayah klan Suolun. Karena klan ketiga lainnya semuanya menyerang klan Suolun, dia akan pergi ke sana dan bertanya kepada orang-orang yang terlibat. Sejauh yang dia tahu, mungkin dia bisa bertemu dengan iblis sejati itu. Xie Daoyun dengan cepat mengendalikan cakram formasi dan mengarahkan kapal terbang menuju wilayah klan Suolun. Sementara itu, di luar kota Suolun, terdapat pasukan yang sangat padat dengan berbagai warna.
Pemimpin klan Suolun memiliki ekspresi yang sangat buruk saat melihat mereka. Pasukan berpakaian ungu milik klan Yun, pasukan merah milik klan Rong, dan pasukan hitam milik klan Wu. Dilihat dari skala pasukan mereka, mereka jelas-jelas mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Ketua klan, apakah kita punya peluang untuk menang? Para tetua klan Suolun bertanya dengan wajah kosong. Semua benteng di sekitar klan Suolun telah dirobohkan. Sekarang, hanya ini, markas utama mereka, yang tersisa. Bahkan kota Suolun yang megah pun sudah hancur berkeping-keping. Api masih berkobar di mana-mana, dan banyak bagian temboknya rusak. Apa yang tersisa hanya dapat dipertahankan dengan mengorbankan nyawa prajurit klan Suolun, tetapi di atas tembok itu, hampir semua prajurit klan Suolun terluka. Banyak dari mereka yang kehilangan anggota tubuhnya. Mudah dibayangkan betapa sengitnya pertempuran selama beberapa hari terakhir. Klan ini telah mempertahankan kota ini selama ribuan tahun. Bagaimana mereka bisa menghancurkannya? Pemimpin klan Suolun merasakan moral pasukannya yang menurun. Ia segera menenangkan pikirannya dan berbicara untuk memberi mereka semangat. Semuanya, jangan khawatir. Aku sudah punya rencana untuk menang. Kita akan segera melihat hasilnya. Dia tahu bahwa klan Yun sangat kuat, dan bahwa klan Rong dan Wu kemungkinan besar telah diancam oleh klan Yun dan tidak punya pilihan selain bergabung. Namun seperti kata pepatah, bibir dingin, gigi akan musnah. Dia menolak untuk percaya bahwa para pemimpin klan Rong dan Wu benar-benar tidak punya pikiran lain. Itulah sebabnya dia diam-diam mengirim putrinya keluar kota untuk menghubungi pemimpin klan Rong dan Wu untuk melihat apakah dia bisa membujuk mereka. Kemudian, jika mereka bekerja sama dari dalam dan luar, mereka akan segera mengakhiri klan Yun yang terkutuk itu. Ketika dia berbicara, dia merasakan ada ciuman di antara pasukan di luar. Kemudian, sebuah panggung didorong keluar dari antara pasukan, dan di atasnya ada seorang wanita muda yang cantik. Ketika dia melihat putrinya di sana, mata Master Klan Suolun menjadi gelap. Dia hampir pingsan di tempat. Bab ini diperbarui oleh Nov E.L. Bin, CO per meter. Surga ingin klan Suolun kita musnah. Bab 2289, apa yang paling kamu takuti akan terjadi? Putri, itu sang putri. Banyak prajurit di tembok kota melihat siapa itu. Mereka semua berteriak, ketua klan, cepatlah dan temukan cara untuk menyelamatkan sang putri. Putri Suolun cantik dan baik hati. Ia adalah seseorang yang sering membantu prajurit tingkat rendah, sehingga reputasinya di antara rakyat sangat baik. Ekspresi Master Klan Suolun penuh dengan kepahitan. Apakah aku tidak akan menyelamatkannya jika aku bisa? Hanya ada satu pikiran terakhir yang tersisa di kepalanya. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Bagaimanapun, Suolun Si telah mengunjungi klan Rong dan Wu secara diam-diam. Sekarang setelah dia muncul di sini, itu berarti klan Wu dan Rong telah mengkhianatinya. Rencananya untuk membentuk aliansi dengan klan Rong dan Wu untuk mengalahkan klan Yun sudah tamat. Dia benar-benar tidak bisa mengerti. Klan-klan telah berada dalam kedudukan yang sama selama ribuan tahun. Mungkin satu klan akan menjadi lebih kuat dari yang lain untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya, keberuntungan pasti akan naik dan turun, dan setelah beberapa waktu, klan lain akan menjadi lebih kuat. Itulah sebabnya selalu ada keseimbangan antara keempat klan besar. Apakah klan Rong dan Wu sudah gila? Mereka tidak ingin menikmati posisi mereka sebagai pemimpin klan dan harus hidup sebagai anjing untuk klan Yun. Jika klan Suolun musnah, berapa lama lagi klan Rong dan Wu mampu bertahan? Mengapa kedua rubah tua itu tidak mampu memikirkan alasan sederhana ini? Ada banyak hal yang tidak dia mengerti saat ini, tetapi perhatiannya dengan cepat tertarik oleh teriakan-teriakan di luar kota. Iklan oleh Pub Future, Saudara Suolun, jika kau masih tidak menyerah dan menyerahkan kesetiaanmu kepada Dewa Iblis, putri kesayanganmu mungkin akan mati, teriak Master Klan Yun dari panggung tinggi. Dengan kultivasinya, ia dapat membuat semua orang di medan perang mendengar suaranya. Saat dia berbicara, pasukan prajurit mulai menumpuk kayu bakar di bawah panggung. Membunuh seseorang sangatlah mudah, tetapi membunuh mereka terlalu cepat akan terlalu membosankan. Sebaliknya, pemandangan mengejutkan membakar seseorang hidup-hidup akan jauh lebih efektif dalam menghancurkan moral musuh. Selain itu, jika klan Suolun berubah pikiran dan menyerah, mereka dapat memadamkan api kapan saja dan membebaskan Suolun Si. Jika tidak, membunuhnya dapat memaksa klan Suolun untuk melawan sampai akhir.
Master klan Suolun awalnya mencoba untuk memimpin pasukan keluar dalam serangan mendadak, tetapi ketika dia melihat klan Rong dan klan Wu di panggung, serta bagaimana prajurit ketiga klan mengepungnya dengan lapis demi lapis, dia segera mengurungkan niatnya. Dia mengutuk, "Bajingan Yun, pertempuran antar pasukan harus dilakukan dengan kekuatan dan disiplin. Tindakan heroik macam apa yang dilakukan dengan menindas seorang gadis muda?" Klan Yun tertawa terbahak-bahak. "Prajurit bertempur sampai mati demi kemenangan, kapan perang pernah peduli dengan aturan yang bertele-tele? Selain itu, ras iblis kita dikenal licik. Apakah kamu mempelajari omong kosong tentang kekuatan dan disiplin ini dari manusia?" Mendengar kata-kata itu, pasukan di luar juga ikut tertawa. Mereka semua mengejek klan Suolun karena tidak fleksibel. Di tembok kota, para prajurit klan Suolun semuanya marah. Mereka semua berteriak bahwa mereka ingin bertarung sampai mati. Jangan tertipu oleh serangan psikologis mereka. Pemimpin klan Suolun segera menghentikan pasukannya. Ada perbedaan jumlah yang sangat besar antara mereka dan musuh saat ini. Jika mereka menyerang, itu hanya akan menghabiskan pasukan mereka tanpa alasan. Klan Suolun dulunya terkenal di antara ras iblis karena keberanian dan ketangguhan mereka dalam pertempuran. Namun hari ini, kalian semua tampak seperti pengecut, kata Master Klan Yun sambil mencibir. Pemimpin klan Suolun tahu bahwa lawan sengaja membuat marah pihak mereka dan tidak terlalu memedulikannya. Sebaliknya, ia memerintahkan bawahannya untuk mempertahankan posisi mereka dengan ketat. Tanpa perintahnya, tidak seorang pun diizinkan meninggalkan kota untuk berperang. Saat dia melihatnya memimpin para prajurit di tembok, Master Klan Yun mulai tidak sabar. "Suolun Sing, apakah kamu bahkan tidak peduli dengan putrimu lagi? Selama kamu menyerahkan batu harimau putih, Suolun Si akan menjadi wanita suci klan Suolunmu, dan keempat klan besar kita akan melayani Dewa Iblis bersama-sama dan menunggu berkatnya. Kita semua akan memiliki kekuatan garis keturunan yang terbangun melalui pencerahan. Ras Iblis akan mendapatkan kembali kejayaan yang telah kita hilangkan di zaman kuno. Mengapa kamu harus bersikeras menempatkan dirimu dalam situasi seperti ini?" Master Klan Suolun berteriak, "Klan kami telah memberitahu kami tentang pentingnya batu 4 simbol selama ribuan tahun, memberitahu kami bahwa batu-batu itu sama sekali tidak boleh diberikan kepada orang luar. Klan Rong dan Klan Wu, apakah kalian sudah melupakan sumpah masa lalu itu?" Para Master Klan Rong dan Wu tampak malu. Ketika mereka resmi menjadi Master Klan masing-masing, mereka telah menerima batu 4 simbol dari Master Klan sebelumnya. Pada saat itu, mereka telah diperingatkan berulang kali bahwa masalah ini harus dirahasiakan, dan bahwa batu-batu ini sangat istimewa. Namun seiring berjalannya waktu, mereka tidak benar-benar menganggap batu-batu ini begitu berguna, jadi mereka perlahan-lahan mulai percaya bahwa artefak itu bukanlah masalah besar. Master Klan Yun mendengus. "Apa kau tahu apa itu batu 4 simbol? Kau bahkan tidak tahu apa yang kau jaga. Apa gunanya bersikap protektif seperti itu? Bagaimana mungkin batu 4 simbol yang remeh bisa sepadan dengan nyawa seluruh klan?" Ikuti novel terkini OV3LB/CO per meter. Benar saja, banyak anggota klan Suolun di tembok kota tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah pemimpin klan mereka. Mereka sebenarnya baru mengetahui keberadaan batu 4 simbol baru-baru ini. Itu adalah rahasia yang hanya diketahui oleh para pemimpin klan. Master Klan Suolun terdiam beberapa saat sebelum berkata, "Benar sekali. Aku tidak tahu apa gunanya batu 4 simbol itu, tetapi karena klan-klan besar telah mewariskannya dari generasi ke generasi, pasti ada alasannya. Yang harus kulakukan adalah terus mewariskan misi ini agar tidak menjadi pendosa besar ras iblis." Kau tidak tahu kegunaannya, tetapi iblis sejati dan dewa iblis yang kuat tahu. Hanya ketika batu 4 simbol kita disatukan, mereka dapat menunjukkan kegunaan sebenarnya, lanjut Master Klan Yun. Master Klan Suolun mendengus. Latar belakang iblis sejati itu mencurigakan, dan dewa iblis juga sesuatu yang mungkin tidak ada. Bagaimana jika mereka hanya membodohi kita? Apakah kau mengerti konsekuensi seperti apa yang akan terjadi jika kita menyerahkan 4 batu simbol yang begitu penting? Berani sekali. Beraninya kau berbicara tidak sopan tentang dewa iblis dan iblis sejati. Master Klan Yun sangat marah. Iklan oleh Pub Future. Master Klan Rong juga mencoba berkata, "Saudara Suolun, apakah menurutmu kita semua bodoh, sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu? Kita semua merasa bahwa mereka dapat dipercaya,
jadi apakah menurutmu kamu lebih pintar dari kami semua? Master Klan Wu juga berkata, hal-hal lain dapat dipalsukan, tetapi pencerahan dan kebangkitan kekuatan garis keturunan iblis sejati tidak mungkin dipalsukan, bukan? Bagaimana lagi dia bisa melakukannya, jika bukan melalui kekuatan Dewa Iblis? Xiar pernah berkata di masa lalu bahwa monster alien memiliki kemampuan yang sama. Pangeran kedua dan Raja Peng Emas kecil juga terpikat oleh monster itu, dan kekuatan mereka pun meningkat pesat. Namun, harga yang harus mereka bayar adalah nyawa mereka sendiri, kata Master Klan Rong dengan dingin. Jangan coba-coba menipu orang dengan kebohongan. Master Klan Yun kini mulai sedikit marah. Itu tidak lebih dari apa yang para pemenang ingin semua orang percayai. Jika bukan karena campur tangan Bupati, Pangeran kedua dan Raja Golden Peng kecil pasti masih hidup dan sehat. Mereka bahkan mungkin lebih kuat daripada mendiang Kaisar Iblis. Mungkinkah kamu tidak ingin memiliki kekuatan seperti itu? Meskipun aku ingin menjadi lebih kuat, aku tidak ingin kita menjadi budak para monster, kata Master Klan Suolun dengan dingin. Kau sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Kau sekarang benar-benar telah mempermalukan Tuhan. Master Klan Yun menggelengkan kepalanya. Ia berkata kepada Suolun Si di sebelahnya, keponakan, cepatlah dan beritahu ayahmu untuk berubah pikiran. Jangan biarkan dia menuntun seluruh klan Suolun menuju kehancuran. Ayah, Suolun Si menarik napas dalam-dalam. Air mata terlihat di matanya. Suolun Sing juga menangis. Ayahmu tidak berguna dan tidak bisa menyelamatkanmu. Xiar, apakah kamu takut? Ya, suara Suolun Si menjadi pelan, tapi dia segera mengangkat kepalanya lagi. Tetapi yang lebih kutakutkan adalah klan Suolun akan dikutuk selamanya. Ayah, jangan khawatirkan aku. Sebagai putri klan Suolun, aku hanya akan mati berdiri, dan tidak akan mati mengenaskan sambil mengibaskan ekorku. Kau mencari kematian. Pemimpin klan Yun sangat marah. Ia meraih panggung, dan sebuah obor di tangan seorang prajurit yang terangkat ke bawah menuju tumpukan kayu bakar di bawah, dengan cepat menyalakan api yang berkobar. Panas yang menyengat-menyengat ke udara. Pemimpin klan Yun menatap dingin ke arah tembok kota dan berkata, Suolun Sing, ini kesempatan terakhirmu. Jika kau menyerah sekarang, kau masih bisa menyelamatkan putrimu dan menyelamatkan nyawa klanmu. Jika tidak, putrimu yang menawan ini akan terbakar hidup-hidup, dan akhir kota Suolunmu akan sama seperti dia. Suolun Sing mencengkeram dinding kota dengan sangat erat hingga meninggalkan lubang. Bibirnya terus bergetar. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia menyadari bahwa ia tidak dapat mengatakan apapun. Tepat pada saat itu, Suolun Si berteriak dari panggung, Ayah, tunggu sebentar. Bupati akhirnya akan merasakan keanehan yang terjadi di sini. Dia akan menyelamatkan seluruh klan Suolun. Sang Bupati, Tuan Klan Yun mencibir. Anak laki-laki cantik itu sudah mabuk berat di ibu kota manusia. Saat dia mengetahui apa yang terjadi di sini, seluruh klan Suolun mungkin tidak punya abu yang tersisa untuk diselamatkan. Suolun Si terdiam saat mendengar ini. Dia tahu dia mengatakan yang sebenarnya. Begitu Bupati mengetahuinya, dia akan membangunnya untuk membantu mereka. Tetapi pada saat itu, klan lain dan iblis sejati, dan mungkin bahkan Dewa Iblis, pasti sudah kabur entah kemana. Tidak seorang pun tahu apa yang akan mereka lakukan dengan batu 4 simbol itu. Mungkin mereka bahkan akan menjadi begitu kuat sehingga Bupati pun tidak akan mampu menghentikan mereka. Yang lebih penting, berapa lama lagi klan Suolun bisa bertahan? Paling tidak, dia pasti tidak akan bisa bertahan sampai saat itu. Ketika dia teringat seperti sosok apa sang Bupati saat pertama kali mereka bertemu, dan kemudian bagaimana dia menyelamatkannya di tanah tertutup. Wajah tampannya yang tersenyum muncul dalam ingatan dan dia dipenuhi dengan keengganan. Aku benar-benar ingin melihatnya sekali lagi. Tepat pada saat itu, Master Klan Wu berseru sambil tertawa, orang itu benar-benar keterlaluan. Dia bahkan berani menodai permaisuri kedua di depan umum. Dia tidak memperlakukan kami kepada tetua ras iblis dengan baik. Begitu Dewa Iblis turun, dia akhirnya akan mengerti bahwa ada surga di balik surga. Klan Wu selalu menikmati kesuksesan karena memiliki marga yang sama dengan keluarga kerajaan. Tindakan Zuan membuatnya merasa sangat terhina. Master Klan Rong juga angkat bicara setuju. Benar sekali, daripada berharap Bupati menyelamatkanmu, lebih baik kau menantikan turunnya Dewa Iblis. Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba memanggil, oh. Benarkah? Bab 2290, tidak perlu.
Para pemimpin klan terkejut. Lagi pula, ada pasukan di sekeliling mereka, dan mereka bertiga adalah yang terkuat di antara ras iblis, namun mereka tidak menyadari kehadiran orang ini sebelum dia berbicara sama sekali. Tidak mungkin mereka tidak terkejut. Suolun Si, yang terikat di atas panggung, sangat senang mendengar suara itu. Suara ini, itu kakak laki-laki Zhu. Kakak laki-laki Zhu. Ketiga ketua klan itu sudah mengikuti arah suara itu dan melihat ke langit. Mereka melihat sesosok tiba-tiba muncul di kejauhan, dia berjalan perlahan, seolah-olah ada serangkaian langkah transparan di langit. Seluruh medan perang menjadi riuh. Semua orang yang muncul di medan perang ini cukup kuat untuk menjadi tokoh utama dalam cerita mereka sendiri. Bahkan jika mengabaikan kekuatan mereka, penglihatan mereka jelas bagus. Jika tidak, mereka pasti sudah mati di parit di medan perang lain. Mereka pernah melihat orang yang bisa terbang sebelumnya. Begitu manusia mencapai tingkat master, mereka memperoleh kemampuan itu. Beberapa dari ras Vian mampu melakukannya sedikit lebih awal. Namun, entah mereka manusia atau iblis, cara mereka terbang di langit tidak sesantai cara pria ini bergerak, seolah-olah langit adalah panggungnya sendiri. Ketika pertama kali melihatnya, ia tampak seperti titik samar di cakrawala, tetapi setelah beberapa langkah saja, meskipun setiap langkah tidak tampak begitu besar dan ia berjalan dengan riang, ia tiba dalam sekejap mata. Tidak ada kekurangan prajurit wanita di ras iblis. Ketika mereka melihatnya, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak bersiul kagum. Mata mereka penuh dengan kegembiraan. Pria ini sangat tampan. Ras iblis selalu terkenal karena memiliki pria dan wanita yang menarik, tetapi pria ras iblis biasanya berkulit lebih pucat dan lebih seperti anak laki-laki tampan, membuat mereka sedikit feminin. Setelah terbiasa melihat pria seperti itu, dan kemudian melihat pria yang menyerupai patung pahatan ini, bagaimana mungkin para wanita tidak bersemangat? Sementara itu, para prajurit pria semuanya merasa sedikit cemburu. Baiklah, dia memang tampan, dan cara dia berjalan santai di udara membuat kita ingin menangis karena cemburu. Tapi reaksimu tidak perlu dibesar-besarkan, kan? Mereka semua tampak hendak duduk dan menyerah. Apakah orang ini selalu pamer? Keheranan yang sama terjadi di kapal terbang. Kelompok Zuan telah langsung menuju kota Suolun. Indra ketuhanannya kini dapat mencakup area yang sangat luas, itulah sebabnya ia mampu merasakan bahaya di sini sebelumnya. Para wanita tetap tinggal di kapal terbang untuk mengendalikannya sementara ia terus maju, tetapi Xie Daoyun menarik jimat bayangan cermin untuk mengetahui apa yang terjadi di medan perang yang jauh di atas kapal terbang itu. Ketika melihat cara Zuan muncul dan teriakan-teriakan gila dari para wanita muda ras iblis, Jiang Luofu akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan nada mengejek, "Ada apa dengan para wanita ras iblis? Apakah mereka belum pernah melihat pria sebelumnya atau semacamnya? Lihatlah betapa memalukannya mereka semua bertindak." Yun Yuking tidak bisa menahan senyum. Jika aku tidak salah ingat, dia juga seperti ini ketika dia bergegas ke klan Jiang untuk menyelamatkanmu, kan? Dia mungkin selalu menunjukkan dirinya seperti ini. Kamu juga sangat bersemangat saat itu, jadi mengapa sekarang kamu merasa seolah-olah para wanita muda ras iblis melebih-lebihkan? Jiang Luofu tersipu, tetapi sebagai seseorang yang sangat ahli dalam hukum, dia pandai berbicara dan dengan cepat berkata, "Klan saya sedang dalam situasi yang sulit, jadi itulah mengapa saya merasa gembira ketika melihatnya, tidak peduli bagaimana penampilannya." Para wanita muda yang berteriak kegirangan itu jelas merupakan penyerang dan sama sekali tidak dalam situasi yang buruk. Bukankah itu berarti reaksi ini hanya reaksi yang dangkal karena penampilan? Ji Xiaoxi tidak dapat menahan diri untuk berkata, tapi kakak Zhu sangat tampan, dan penampilannya sesuai dengan gayanya. Apa yang dikatakan Xiaoxi benar. Xie Daoyun tersenyum, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah melihat kepolosan Xiaoxi. Semuanya terdengar sangat wajar, dan tidak ada yang akan berpikir lain dari apa yang dia katakan. Sementara itu, dia terlalu malu untuk memuji Zuan di depan wanita lain. Iklan oleh Pub Future, dia memang sangat tampan. Yun Yuking juga tersenyum penuh cinta. Ketika melihat semua wanita di sekitarnya memiliki penampilan yang sama, Jiang Luofu berpikir, apakah pria itu benar-benar mematikan? Apakah daya tariknya terhadap wanita begitu mematikan? Kemudian, Yun Yuking juga tersadar dari lamunannya. Dia mulai menjelaskan berbagai kekuatan ras iblis untuk menyembunyikan perilakunya yang sedang dilanda asmara. Yang di depan adalah paman keduaku. Dulu, dia cemburu pada ayahku.
Sementara itu, Zuan tiba di medan perang. Dengan mengamati situasi secara sepintas, dia melihat Suolun Si yang terikat dan kobaran api yang berkobar di bawahnya. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Apakah ini The Legend of the Condor Heroes atau apalah? Para pemimpin klan telah melihat Zuan sebelumnya. Para prajurit di bawah yang belum pernah melihatnya adalah satu hal, tetapi mereka tahu siapa dia. Mengapa Bupati ada di sini? Kepala klan Yun terkejut. Dia sepertinya baru saja mengatakan hal-hal buruk tentang Zuan, dan dia bertanya-tanya apakah Zuan mendengarnya. Dia berkata, "Maafkan saya karena tidak keluar untuk menemui Anda, Bupati. Apa yang terjadi di sini? Untuk saat ini, lepaskan Putri Suolun terlebih dahulu." Zuan menatap ke arah panggung yang terbakar. Kata-kata Master Klan Yun menariknya keluar dari ingatannya tentang dunia sebelumnya. Suolun Sing tidak bisa menahan kegembiraannya. Sekarang Bupati sudah ada di sini, Sier bisa diselamatkan, dan seluruh klan Suolun akan selamat. Ekspresi tiga pemimpin klan lainnya berubah. "Bupati, ini ada hubungannya dengan urusan internal ras iblis kita." "Oh," Zuan mengangkat alisnya, "mungkinkah kata-kataku tidak lagi berguna akhir-akhir ini? Kami tentu menghormati istana raja dan bupati, tetapi berbagai ras kami sebagian besar memerintah diri sendiri. Ini juga merupakan perjanjian yang telah disetujui oleh Kaisar Iblis dan berbagai pemimpin berturut-turut selama ribuan tahun. Jadi, kami akan menyusahkan Bupati untuk tidak terlalu peduli dengan urusan internal kami. Jika tidak, keseimbangan yang telah dipertahankan selama ribuan tahun mungkin akan mudah rusak, dan kepercayaan berbagai ras akan terguncang. Itu mungkin tidak baik untuk ras iblis." Ekspresi semua orang dari klan Suolun langsung membeku. Mereka tahu itu benar. Ras-ras itu hanya setia kepada istana raja secara nama. Mereka memuja Kaisar Iblis dan menerima tugasnya. Namun pada saat yang sama, istana raja memberi berbagai ras banyak kebebasan dan kesopanan. Istana raja tidak pernah mencampuri urusan internal berbagai ras untuk mencegah pembalasan yang kuat yang dapat sepenuhnya menghancurkan keseimbangan politik. Suolun Sing merasa putus asa menguasainya. Mungkinkah surga benar-benar menginginkan klan Suolun berakhir hari ini? Lagi pula, jika seseorang diberi harapan lalu diikuti kekecewaan, perasaannya hanya akan lebih buruk daripada rasa sakit awalnya. Iklan oleh Pub Future. "Betapa hebatnya tuduhanmu di sini." Zuan mencibir. Dia melambaikan tangannya ke arah panggung, dan embusan angin bertiup. Bahkan tiga master klan dengan kultivasi tinggi mereka hampir kehilangan pijakan. Mereka semua menggunakan ki dan nyaris tidak bisa menjaga keseimbangan. Sementara itu, api di bawah langsung padam. "Cepat dan tangkap gadis Suolun," teriak ketua klan Yun dengan tergesa-gesa. Namun, saat dia berbalik, dia benar-benar tercengang. Hanya ada tali putus yang tersisa di tiang itu, dan Suolun Si telah pergi. Dia sudah berada di sisi Zuan. Para wanita di kapal terbang itu merasakan jantung mereka berdetak kencang. Baru sekarang mereka menghela napas lega. Syukurlah dia hanya memegang lengannya agar dia bisa berdiri di sampingnya. Dia tidak memeluk wanita itu dalam pelukannya. "Kakak Yun, bagaimana keadaan Putri Suolun? Apakah kamu dekat dengannya?" Ji Xiaoxi tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Para wanita lainnya langsung memasang telinga mereka. Ekspresi Yun Yuking menjadi aneh. "Aku hanya tahu bahwa dia adalah putri kesayangan klan Suolun, yang dikenal karena kecantikan dan bakatnya, tetapi aku tidak dekat dengannya. Lagi pula, aku biasanya berada di pihak manusia." Suolun Si sudah sangat bersemangat meskipun dia tidak digendong Zuan. Saat dia menatapnya dari samping, matanya berbinar-binar. Semua prajurit wanita merasa iri, ingin berada di tempatnya. Jika mereka putus asa dan pria tampan yang menyelamatkan mereka, reaksi mereka mungkin akan lebih gila daripada reaksinya saat ini, bukan? Master Klan Yun jelas tidak tertarik untuk memikirkan cinta dan malah menatap Zuan dengan tajam. "Apakah Bupati bertekad untuk memutuskan kesepakatan diam-diam antara istana raja dan berbagai ras? Apakah Anda mencampuri urusan ras iblis?" Zuan berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak perlu bagimu untuk memberi label itu padaku. Putri Suolun adalah temanku, itu saja sudah cukup menjadi alasan. Hanya persahabatan saja sudah cukup bagimu untuk ikut campur dalam urusan internal ras iblis. Aku khawatir istana raja tidak akan setuju begitu mereka mengetahuinya," kata Master Klan Yun dengan serius. Suolun Si segera berkata, "Kakak Zu, ini bukan lagi masalah internal ras iblis.
Aku curiga mereka bersekongkol dengan monster alien. Ini berlangsung sepanjang hidup seluruh ras iblis. Dia tidak ingin reputasi kakak Zhu ternoda karena dirinya. Dia tentu ingin membelanya. Di atas kapal terbang di penerbangan, Jiang Luofu mengangguk. Putri ini memang cerdas, dan segera memberi Zuan alasan yang dapat diterima atas tindakannya. Dasar wanita rendahan, kau mengucapkan fitnah yang keji. Ketua klan Yun sangat marah. Dua ketua klan lainnya pun angkat bicara setuju. Keponakanku, kamu tidak bisa memfitnah kami dengan kejahatan seperti itu demi keselamatanmu sendiri. Bupati, Anda sama sekali tidak boleh mendengarkan apa yang disampaikannya. Tindakannya hanyalah tindakan seekor anjing yang terpojok dan terdorong untuk bertindak nekat. Seluruh tubuh Suolunsi bergetar. Ia hendak menjelaskan kepada Zuan ketika ia melihat senyum hangatnya sebagai balasan. Ia berkata, kau tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku mengerti. Pada saat itu, kebencian dan kemarahan Suolunsi menghilang menjadi secepat mungkin. Dia mengerti saya. Ketika melihat keduanya saling memandang dengan penuh kasih sayang, alis Master Klan Yun berkedut. Dia berkata dengan nada serius, saya percaya bahwa masalah ini harus dilaporkan ke pengadilan raja dan kita harus membiarkan mereka mengambil keputusan. Tidak perlu melakukan itu. Zuan berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Karena akulah yang memiliki keputusan terakhir di istana raja.